Selamat pagi teman-teman, welcome back to my channel di Ruang Mari Belajar. Beberapa episode sebelum video ini kita sudah membahas tentang GoFood dan GrabFood. Nah, hari ini saya mau melanjutkan terkait dengan sebuah konten yang baru, yaitu cara untuk membuat harga di GoFood dan GrabFood. Kenapa saya membuat video ini? Karena menurut saya ini sesuatu konten yang perlu bagi teman-teman yang baru memulai GoFood dan GrabFood, berjualan di GoFood dan GrabFood. Jangan sampai kita berjualan di GoFood dan GrabFood malah rugi, atau mungkin kita tidak tahu potongannya sehingga kita tidak tahu membuat harga di GoFood dan GrabFood, atau mungkin harga yang kita buat terlalu tinggi sehingga tidak kompetitif atau tidak dapat bersaing dengan penjual lain sehingga kita tidak laku gitu. That's why itu sebabnya saya mau membahas cara untuk membuat harga di GoFood dan GrabFood supaya ketiga hal tadi bisa kita hindari gitu. Harga bisa kompetitif, dan kemudian kita tidak salah memasukkan harga, dan kita tahu untungnya kita dari satu cup misalnya gitu, atau dari satu menu berapa yang kita dapat gitu. Jadi bagi teman-teman yang baru pertama sekali hadir di channel ini, don't forget to like, comment, and subscribe. Also tekan tanda loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kita. Bagi teman-teman yang sudah lama, silahkan diikuti sampai selesai supaya penjelasannya dipahami, tidak di skip-skip gitu ya. Oke, baik teman-teman, sesuai dengan peraturan terbaru dari GoFood dan GrabFood, untuk GrabFood sendiri, potongan yang diambil adalah 20% dari total penjualan, sedangkan GoFood atau GoBiz itu mengambil 20% plus 1000 dari total penjualan atau dari total harga yang kita berikan itu. Sekalipun kita berikan diskon, mereka potong 20% dari harga pertama, itu ya. Jadi di sini saya akan memberikan simulasi perhitungannya ya. Yang pertama adalah untuk GrabFood. Misal, di sini ada contoh ya. Misal modal kita adalah 5.000 untuk suatu item, untuk suatu menu. Kemudian di offline kita jual 10.000, maka keuntungan yang kita peroleh adalah 5.000 gitu ya. Modalnya 5.000, kita jual 10.000, kita untungnya 5.000 kalau offline. Kemudian bagaimana cara membuat harga online gitu. Kita ingat potongan untuk Grab adalah 20% dari harga menu. Jadi kalau misalnya kita buat sama harganya di offline dan online 10.000, maka 20% dari 10.000 adalah 2.000 gitu ya. Jadi 10.000 dikurang 2.000, 8.000. Ini nanti harga yang akan masuk ke menu kita, ke rekening kita yang 8.000 gitu ya, 8.000. Jadi modal kita tadi 5.000, berarti keuntungan yang kita peroleh adalah 3.000. 3.000 kalau kita buat harganya offline dan online sama 10.000 gitu ya. Atau teman-teman ingin keuntungannya tidak terlalu jauh, kita coba kasih harga 12.000. Kalau 12.000 berarti 20% dari 12.000 adalah 2.400. Maka 12.000 dikurang 2.400 adalah 9.600. Ini yang masuk ke rekening kita. Kalau masuk ke rekening kita 9.600, kita ingat modalnya tadi 5.000, maka keuntungan yang kita peroleh adalah 4.600. Sudah hampir sama ya. Kalau offline tadi kita terimanya 5.000 keuntungannya, kalau kita kasih harga 12.000 untuk online, maka keuntungan yang kita peroleh adalah 4.600. Bagaimana kalau kita kasih harga 13.000? Coba ya, 13.000 kali 20% adalah 2.600. Maka 13.000 kurang 2.600 adalah 10.400. Modalnya 5.000, berarti keuntungannya adalah 5.400. Jadi teman-teman tinggal memilih mau kasih harga sama dengan keuntungan segini, harga tidak terlalu jauh keuntungan segini, atau harga yang lumayan jauh tapi keuntungannya segini. Tapi harus perlu dipertimbangkan juga, kalau kita kasih harga terlalu tinggi apakah laku gitu, karena banyak pesaing kita di online gitu ya. Kalau saya sendiri disuruh memilih ini, saya akan pilih yang option yang kedua, dengan penambahan harga yang tidak terlalu mahal tapi keuntungannya tidak terlalu jauh juga, 5.000 dengan 4.600 gitu. Karena di samping harga sudah naik, kalau jual online kan pembelinya kasihan, sudah harga dinaikin, belum lagi harga ongkos kirimnya atau ongkirnya gitu. Jadi kita perlu
pertimbangkan itu juga. Ini kalau simulasi untuk GrabFood ya dengan potongan 20%. Kemudian di bawah ini saya kasih simulasi untuk GoFood ya. GoFood. Misalnya modalnya 5.000, modal 5.000, offline kita jual 10.000, maka keuntungan offline 10.000, maka keuntungan yang kita peroleh adalah 5.000. Kalau kita buat online, remember potongan untuk GoFood adalah 20% plus 1.000. Plus 1.000, kalau kita jual 10.000, 10.000 dari 10.000, 20% dari 10.000 adalah 2.000. Jadi 10.000 dikurang 20% plus 1.000. Jadi 2.000 tambah 1.000 sama dengan 10.000 dikurang 3.000 sama dengan 7.000. Ini masuk ke saldo kita 7.000. Kita ingat modal kita adalah 5.000, berarti keuntungan yang kita peroleh adalah 2.000. Jadi di GrabFood tadi kita kasih 10.000, keuntungan yang kita peroleh 3.000. Kalau di GoFood kita kasih 10.000, keuntungan kita cuma 2.000 karena lebih besar potongan di GoFood gitu ya. Kalau misalnya saya kasih harga 13.000, 20%-nya adalah 2.600. Jadi 13.000 dikurang 20% plus 10.000 plus 1.000 ya. Jadi 13.000 dikurang 3.600 sama dengan 9.400. Maka modalnya tadi 5.000, keuntungannya adalah 4.400. Kalau kita tambahin 14.000. Kalau kita misalnya buat harganya 14.000, 20%-nya adalah 2.800. 14.000 dikurang 20%-nya tambah 1.000. Jadi 14.000 dikurang 3.800 sama dengan 10.200. Modalnya 5.000, keuntungannya adalah 4.800. Walaupun tidak memenuhi, tapi harganya sudah jauh tinggi gitu ya. Dari 10.000 menjadi 14.000. Belum ongkirnya, itu sudah terlalu mahal gitu ya. Jadi ya itu tergantung teman-teman mau pilih yang mana, ini atau yang ini, kira-kira begitu. Jadi gitu-gitu aja cara untuk menghitungnya. Ditambah-tambahin aja sedikit, dipotong 20% gitu. 20% untuk GoFood. Kalau di sini 20% untuk 20% plus 1.000 untuk GoFood. Tapi kalau misalnya membeli sekali beli itu 2 item, misalnya 13.000 dan 14.000 gitu. Jadi 13.000 dan 14.000 adalah 20.700. 27.000 gitu ya. 27.000 dikali 20% itu berapa gitu. Baru ditambah 1.000. Jadi harga keduanya ini ditambah 1.000 kalau beli 2 item. Jadi tidak ini tambah 1.000 dulu terus ini tambah 1.000 dulu, enggak. Jadi itu untungnya kalau misalnya pembeli membeli sekali 2 item. Jadi tambah 1.000-nya itu sekali kena gitu. Kalau GoFood itu ya. Jadi ya teman-teman sudah bisa menghitung ya berapa keuntungan yang kita peroleh dengan harga yang kita berikan di baik di GrabFood ataupun di GoFood. Kalau misalnya teman-teman misalnya kasih harga 10.000, misalnya tadi 10.000, kemudian teman-teman kasih promo misalnya 2.000. Berarti kan harga jualnya 8.000. Apakah dari 8.000 yang akan dipotong oleh GrabFood dan GoFood atau dari harga pertamanya gitu? Jadi jawabannya itu dari harga pertama. Kita misalnya tadi kasih 10.000 ya. 10.000, kemudian kita diskon 20% misalnya gitu. 20% berarti 2.000 ya. 2.000 berarti harga jual kita sekarang adalah 8.000. Tetapi bukan ini yang akan dikalkulasi 20% oleh GoFood atau GrabFood, tapi dari harga pertama. Gitu. Jadi 20% dari sini adalah 2.000 ya. 2.000. Jadi harga jual kita kan 8.000. Tetap dikurang 20% dari harga ini. 20%-nya tadi adalah 2.000. Berarti sisa 6.000. Padahal kita ingat modalnya tadi 5.000. Berarti yang kita dapat keuntungan adalah 1.000. Jadi hati-hati kalau memberikan promo, karena memberikan promo itu dipotong dari harga pertama. Gitu. Kalau teman-teman memang mau niat keuntungannya segini, kalau saran dari saya tidak usah kasih promo, langsung aja kasih harganya 8.000. Kalau kita kasih langsung harganya 8.000, berarti 8.000 kali 20% kan cuma 1.600 yang diambil sama GoFood ataupun GrabFood. Gitu. Jadi 8.000 dikurang 1.600.
Kalau ini tadi kita kasih 10.000, kita kasih promo, malah diambil 2.000 gitu. Kira-kira sampai di sini paham ya teman-teman? Sudah semua saya bahas. Yang 2 item juga sudah tadi. Penambahan 1.000-nya cuman sekali, walaupun dia beli misalnya, atau misalnya dia beli 3 item sekaligus gitu ya. Jadi harga yang pertama tambah harga yang kedua tambah harga yang ketiga sama dengan XXX misalnya gitu. Kemudian dari XXX ini dikali 20%. Dapatlah misalnya YYY ini yang ditambah 1.000. Jadi tidak masing-masing ini tambah 1.000, ini tambah 1.000, ini tambah 1.000, tidak. Tapi sekali ditambahkan. Gitu ya. Jadi saya rasa cukup jelas ya. Kalau misalnya masih ada pertanyaan dari teman-teman, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Sebisa mungkin saya akan jawab dari yang saya tahu, dari yang saya pahami, ataupun dari penjelasan dari GoFood dan GrabFood itu sendiri. Nah, jadi kira-kira begitu ya teman-teman, kalkulasi cara pembuatan harga di GoFood dan di GrabFood. Supaya kita tahu cara membuat harga yang benar, keuntungan yang kita dapat berapa, dan harga yang kita berikan itu kompetitif. Jangan sampai salah, saya ulang kembali. Potongan untuk GrabFood adalah 20%, kemudian potongan untuk GoFood adalah 20% plus 1.000. Itu sesuai dengan peraturan yang terbaru tahun 2021. I think that's all our information, our tutorial for today. And if you like this video, don't forget to support me by like, comment, subscribe, and share our YouTube channel. See you in the next video, see you in the next tutorial, and have a good day.